saya sampaikan, oh wali kelas kamu meninggal atas nama AM, anaknya 2 ikut CPNS ini. Dia stres. Memang saya sampaikan umur ditahan yang sempat Bu Awasin masuk rumah sakit. saya 2 kali operasi ginjal. Di bulan Juli saya 3 minggu. 3 minggu saya tipes. Kemudian 2 September saya operasi ginjal saya bengkak sebelah kiri. Saya dioperasi. Kemudian saya dipasang selang dari ginjal sampai ke saluran kemih. Karena memang ada pembengkakan, karena kenapa gaya hidup saya udah nggak sehat lagi, karena saya stres, makan udah nggak mau minum lagi, udah kurang minum dan sebagainya, berdampak lagi ginjal saya. Kemudian di Oktober tanggal 15 saya operasi yang kedua ginjal saya. Saya sungguh stres, saya dalam kondisi sakit bolak-balik ke Polda untuk memberikan kesaksian. Jalan saja, jalan 5 meter, saya udah kesakitan merintih. Saya tahan demi para korban semua. Saya berjuang mati-matian dalam kondisi saya sakit banget. Pada saat diperiksa pun saya udah gemeter, udah keringet dingin, udah muka saya udah pucat. Sampai penyidik, ibu sakit ya Pak, udah kata dia udah ditunda Bu besok lagi. Sampai seperti itu saya bela-belain untuk keadilan buat para korban. Karena korban ini luar biasa, benar mau disampaikan. Karena dari emailnya saya tidak bohong-bohong. Kalau Bu Susan mengatakan saya itu bohong, dia yang kebohong. Pada saat wali kelasnya Olivia meninggal, saya sampaikan, pada saat saya konfrontasi sama Olivia di Kanit 1 tanggal 19 November, saya sampaikan, oh wali kelas kamu meninggal atas nama AM, anaknya 2 ikut CPNS ini. Dia stres. Memang saya sampaikan umur ditahan yang Maha Kuasa, tapi kan ada sebab musababnya. Kebetulan dia teman dekat saya juga, wali kelasnya Oi kan, teman dekat saya. Dia memang punya gula, banyak pikiran, akhirnya ya udah sampai meninggal. Saya bilang, saya sampaikan hari ini Oi, tepat 7 hari meninggalnya wali kelas kamu. Saya tunjukin foto makamnya. Nih ibu kemarin nganterin waktu pemakaman. Aduh Bu, saya nggak tahu Bu. Dia bilang begitu kan. Ya ini semua ulah kamu, bilang. Dia cuma nangis-nangis saja sama saya kan pada saat itu. Boleh rekamannya dilihat ya, CCTV-nya. Kalau itu sampai sungkem-sungkem di kaki saya, ada di Kanit 1. Kalau dan saya sampaikan pula pada saya menyampaikan itu, Ibu Susan ada di situ. Bahkan supaya saya lihat Bu Susan menitikan air mata. Dan setelah itu saya ngobrol, saya sampaikan semua dari A sampai Z mengenai Olivia. Dan Bu Susan pada saat itu, ada saya, ada Ibu Desi meminta maaf kepada saya dengan statement dia yang mengatakan bahwa Oi hanya menerima 25 juta, sisanya Bu Agustin. Dia minta maaf, Bu, saya minta maaf karena itu informasi hanya dari Olivia. Dan sekarang udah clear kan Bu, Ibu mau periksa rekening saya silakan, yang ada minus Bu, saya sampaikan. Uang yang Oi pernah transfer saya itu saya buat kembalikan para korban yang memang sudah marah-marah sama Oi. Kenapa dia membalikannya ke saya? Karena Oi sudah tidak mau berhubungan lagi sama dia udah marah-marah gitu loh. Ya udah, saya untuk membantu, ya udah kirim ke saya transfer lagi. Buktinya semua ada. Dan orang yang sudah digantikan uangnya itu tidak ada yang mengikut lagi yang 225 ini. Jadi kasus sudah tutup. Dan itu dilakukan dari tanggal Januari sampai dengan bulan 5 Mei. Ya, Januari, Februari, Maret sampai Mei. Kita tuntut ini bulan September. Ya. Jadi di mana kalau ada yang mau dikembalikan? Saya sudah sampaikan ke Bu Susan, di persidangan pun saya sudah jelaskan, tidak ada yang 225 orang dikembalikan, tidak ada. Tapi nggak tahu dia alasannya itu aja. Tapi bisa buktiin nggak? Kan enggak. Itu namanya asal bunyi dia. Kalau saya tidak by data sih. Jadi sekali lagi itu ya, 5 orang meninggal. Sampai nih yang tetangga saya ada 100 meter dari rumah saya, dia anak tunggal ya. Ibunya sebelum meninggal selalu nanya, Batin gimana kelanjutannya gimana, sampai akhirnya stres juga, sampai meninggal juga sekali lagi. Umur sekali lagi yang Maha Kuasa. Tapi kan ada penyebab ini anak satu saya. Sampai anaknya kemarin saya suruh minta, tolong kamu, aduh saya sudah ilfil, jangan sebut-sebut CPNS lagi. Saya sudah stres, saya sudah kehilangan mama saya katanya.
Saya udah nggak mau berhubungan dengan CPNS ini lagi. Mendengarnya aja saya udah sakit. Saya teringat lagi gimana perjuangan orang tua saya. Karena ibunya cuma jualan sembako, warung kecil di rumah, ngumpul-ngumpulin. Bayangin, anaknya sampai udah Bu, saya udah nggak mau Bu, jangan ngomong-ngomong masalah CPNS lagi. Saya udah nggak mau dengar Bu, saya udah nggak mau dengar. Saya udah kehilangan ibu saya, seperti itu. Keponakan saya Pak, saya perlu sampaikan tadi, ya setiap hari kerjanya cuma menangis. Setiap hari emaknya kirim video kepada saya, nih Butin gimana nih anak saya begini. Ya gimana nggak stres? Punya anak 3, yang tadinya udah punya penghasilan sekarang nggak ada sama sekali. Buat jajan anaknya aja susah, minta sana minta sini, sedih lah sebagai orang tua. Setiap hari kerjanya nangis, saya nggak bohong-bohong, nggak mungkin saya berbohong. Itu keluarga saya. Berarti dari pihak sana betul-betul bohong ya Bu, dengan dia bilang tadi 600 juta sudah dikembalikan. Bohong besar. Ya itu adalah buat kita itu ngibul yang sengaja ya, gitu kan. Nah, jadi kejahatan OI itu ada kejahatan yang terencana, ya, dan berkelompok gitu ya. Kenapa begitu? Karena OI melakukannya dengan sadar dan libatin banyak orang ya. Ada yang dia set sebagai ngaku-ngaku orang BKN, ada yang ngaku sebagai BKD Bekasi. BKD Bekasi. Ada yang bagian panitia seleksi nasional. Nah, itu yang semua sedang disidangkan di perkara yang lain di sini juga. Ya. Siapa aja, Desi? Sita, Vicky, terus Sidik, Kiki, sama Kiki. Nah, itu ya. Bahkan ada salah satu dari mereka itu cerita ke kita bahwa Bang, ini saya diminta sama salah satu dari orang dekatnya OI untuk kabur ya. Iya. Kabur gitu kan. Gak usah datang pada saat dipanggil. Ini yang dulu BAP. Itu. Jadi nggak usah datang. Jadi kalau emang dia itu murni cuman kejahatan penipuan, ya nggak akan mungkin dong dia nge-setting orang pergi dulu loh ke sana. Gitu ya. Nah, itu jadi sekali lagi bahwa ya hakim buat kami tidak adil dalam memutus perkara ini gitu loh. Ya. Sebenarnya apa? Emaknya aja nggak mau. Gitu. Artinya nggak ada hal yang meringankan kok. Gitu. Perbuatannya udah bikin malu keluarganya dia. Dan coba kita lihat rekodnya dia kan. Ya nggak sekali 2 kali dia nipu orang. Cuma selama ini kan dia selesai dibayar. Di tingkat polisi. Kita nggak mau ya tempuh gitu kan. Gitu ya Bu ya. Itu. Oke Pak. Terima kasih ya Pak. Ya, makasih ya. Minta tolong ya. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.